What's up guys, balik lagi bareng gua Vian Timotius dan temen gua. Kayak Gisani. Iya, hari ini kita mau ngebahas sedikit soal trade yang terjadi, baru banget terjadi nih antara Memphis dan Pelicans. New Orleans. Iya. Jadi menurut lu gimana nih? Jadi gue coba kasih tahu dulu ya, maksudnya full trade-nya ya. Iya. Memphis itu ngirim Jonas Valanciunas, abis itu nomor 17 sama 51 pick 2021 itu ditukar sama Steven Adams, Eric Bledsoe, nomor 10 2021 pick dan nomor 40 sama ini nih protected 2022 first round pick. Iya, jadi dari New Orleans bakal ngasih 2021 pick nomor 10 dan 40 dan satu protected 2022 first round pick gitu via Lakers. Iya, via Lakers. Ya, jadi ibaratnya New Orleans kasih kayak kira-kira 5 lah ya, 5 pemain gitu, Steven Adams sama Eric Bledsoe dan 3 picks. Udah gitu kalau misalnya dari Memphis kasih Jonas Valanciunas sama 2. Nah, kita langsung ngebahas aja, menurut lu siapa yang diuntungkan di trade kali ini? Kalau gue lihat, gue pertama kayak kan gue suka lihat di Instagram segala macam ya, trade kayak gitu. Terus tuh komen-komennya banyak banget ya, baik banget gak sih, kayak bilang yang menang Memphis jelas, Steven Adams bagus banget kan segala macam. Tapi to be honest ya, gue kurang setuju sih kalau itu. Menurut gue mungkin emang agak seimbang, tapi menurut gue Pelicans masih menang loh. Oh iya? Oke. Kenapa tuh? Kenapa nih? Maksudnya semua orang bilang Steven Adams lebih bagus dari Jonas Valanciunas, dia Aquaman segala macam. Tapi sebenarnya itu tuh terjadi karena ini. Steven Adams itu selalu sering banget dapat spotlight. Maksudnya orang-orang suka banget kan sama Steven Adams, sama orangnya gimana nih. Jadi diperhatiin terus. Sedangkan dia emang kayak lovable gitu sih, semua orang bilang kayak Steven Adams kan emang orang pada suka sama dia, kayak dia tuh satu tier sama Taco Fall, Boban gitu, orang-orang yang lovable gitu. Anggapannya juga yang gak ada hatersnya lah dia gitu kan. Iya. Nah, betul. Tapi Jonas Valanciunas itu menurut gue lebih bagus dari Steven Adams, bahkan jauh. Sayangnya kehebatannya dia itu tertutupi sama kehebatannya Ja Morant. Karena gini, nih coba gue kasih lihat statistiknya. Sama actually di Memphis itu si JJJ jago sih, si siapa sih namanya, Jaren Jackson Jr. itu, mereka kan dia main di melapisi Jonas Valanciunas, itu kan melapisi JJJ kan gitu kan. Dia lebih ke PF sih sebenarnya. Terus dia punya JJJ PJ. Dia sering banget cedera, jadi sayangnya emang lebih jarang main gitu. Tapi masih kita masuk ke statistik nih ya. Kalau kita ngomongin statistik dulu deh. Nih gue udah nyari nih statistiknya. Kita dari Steven Adams dulu ya. Steven Adams nih tahun kemarin ini, season kemarin, dia main 56 game, poinnya PPG-nya 7,6, reboundnya 8,9 dan asisnya 1,9. Itu 3 itu dulu aja ya. Terus kita bandingin sama Jonas Valanciunas. Asisnya Jonas Valanciunas seimbang 1,8, reboundnya lebih tinggi 12,5, poinnya nih, ini yang paling penting sih. Steven Adams tadi gue bilang 7,6 ya. Jonas Valanciunas itu 17,1 PPG. Oh nice, gila. Ditambah lumayan. Iya gitu. Ditambah dia free throw-nya 77%, dan itu center gitu loh maksudnya. Ya, dia lumayan ini sih, ibaratnya lumayan produktif sih di bagian offense buat si Memphis memang kemarin. Terus emang 3 point dia tuh bagus, maksudnya dia shot 36,8% field goal 3 percentage. Dan Steven Adams kan emang akhir-akhir ini katanya kan belajar ini ya 3 point, tapi belum kan. Dan mereka tuh seumuran, 29-28 apa kalau nggak salah, mereka seumuran. Jadi menurut gue kalau misalkan ditanya bagusan mana, gue bakal kemana-mana, gue bakal megang Jonas Valanciunas. Tapi mungkin Steven Adams dapat nilai plus karena orang-orang pada suka dia, otomatis suka nontonnya dia kan, kayak gitu. Iya. Kalau menurut gue personally gue malah
ngerasa si Memphis menang sih dapat Steven Adams. Gue emang ngikutin Steven Adams dari zaman Thunder dulu, dari awal dia datang gitu-gitu. Gue ngerasa Steven Adams tuh pemain ibaratnya dia paling kuat di NBA sih kalau bisa dibilang. Si Zion aja waktu itu kan pernah ngomong kan kayak, man, he's a hella strong gitu kan, kayak hella strong person gitu. Karena lu kalau perhatiin dia kalau tough, kalau dia ngepick itu gila, kayak orang-orang tuh pada kental gitu. Iya, kayak bener-bener tembok banget. Ada kan kayak kompilasi Steven Adams ngepick orang gitu. Menurut gue dia solid center, tapi emang bener dia di bagian offense memang nggak produktif gitu. Kalau menurut gue memang dia lebih banget diandalin di defense gitu. Dan dulu pas main zamannya Westbrook pun itu poin per game-nya naik gara-gara main kayak pick and roll bareng si Steven Adams sama Westbrook gitu. Jadi menurut gue nggak tahu sih, kalau menurut gue fitnya lumayan oke sih untuk di Memphis. Kalau gue lagi ngebayangin gitu kayak Ja Morant ketemu Steve Adams kayaknya lumayan oke gitu. Tapi Eric Bledsoe ini mungkin jadi nggak tahu sih, gue dari dia zaman di Bucks yang waktu lawan si Celtics itu gue kurang suka sih sama Eric Bledsoe, jujur aja gitu. Karena overrated sih kalau menurut gue si Eric Bledsoe ini gitu loh. Orang banyak bilang dia jago tapi nggak terlalu bisa nge-backup kalau menurut gue gitu loh. Makanya tahun ini aja kelihatan kan gitu, kayak semenjak dia dibuang sama Bucks, masuk si Jrue Holiday jadi champion tahun ini gitu. Kalau menurut gue itu sih. Tapi kalau menurut gue benar, kalau dari personal dari Jonas ke Steven ya jelas jauh gitu. Karena menurut gue Jonas juga lumayan lebih oke dibanding Steven Adams gitu. Apalagi dari sisi ofensifnya bisa dilihat jelas dengan si Memphis cuman ngirim 2 pick sedangkan New Orleans harus ngirim lebih banyak pick gitu ibaratnya gitu. Iya. Kalau buat kalau buat Bledsoe ya, emang kalau menurut gue juga Bledsoe bukannya jelek ya, tapi gak sebagus itu. Maksudnya kayak oke lah gitu. Dan itu maksudnya ya gak masalah sih, karena kan dia posisinya PGSG sebenarnya. Jadi ya mungkin dia Memphis itu rencananya adalah jadiin si Bledsoe nih bench aja buat Ja Morant gitu. Iya. Jadi kayak backup point guard aja sih memang. Ya decent lah, ini decent trade sih menurut gua. Keduanya sama-sama punya untung, ditambah juga Pelicans ngosongin cap space ya. Steven Adams tuh dia salah satu center termahal. Kalau nggak salah 17 juta per tahun, apa itu mahal banget. Itu bisa ngosongin cap space, apalagi ada rencana Lonzo atau Joe Hart keluar. Itu cap space-nya lebih gede lagi, mungkin bisa datengin superstar. Iya sih, kalau menurut gue emang si New Orleans Pelicans harus build around si Zion sih. Tapi kalau menurut gue, apakah make sense untuk mendatangkan Jonas Valanciunas untuk build around Zion? Menurut gue gak masalah sih. Maksudnya karena kan Zion PF ya. Dan kita meskipun Zion bisa 3 point ya, kita kan tahu ya, tapi jarang dong. Nah, Valanciunas dia tuh 3 point center. Dan itu mungkin bisa bisa nambahin lah anggapannya, nambahin gempuran serangan. Jadi biar Zion obrak-abrik paint area, Jonas di luar gitu, ganti-gantian lah anggapannya. Oke. Ya kita lihat aja sih di next season bakal gimana menurut lo orang gimana nih? Apakah si Jonas Valanciunas bakal bermain lebih baik dibanding Steve Adams di Memphis atau apa nih? Ya, jadi kira-kira itu aja ya yang mau kita bahas picks kali ini, trade yang baru banget terjadi nih. Iya, nanti mungkin kalau next time ada trade baru bakal kita bahas juga ya. Oke. Ya, thank you yang udah dengerin. Lebih kedengerin ya daripada nonton ya. Thank you yang udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk follow IG kita dan TikTok kita di Bullebro IDN, dan jangan lupa juga subscribe, share video kita, dan like, komen video kita di Bullebro IDN. Segitu ya dari kita. Thank you yang udah dengerin dan nonton. See you guys in the next video. Bye bye.